Selamat datang di channel Cerita Amel. Langsung aja ya, di sebuah dusun terpencil di kaki Gunung Salak, ada sebuah legenda yang tak berani diucapkan keras-keras oleh penduduk setempat. Sebuah pusaka tua bernama Kujang Kencana, konon memiliki kekuatan luar biasa, tapi juga membawa kutukan yang mengerikan. Mereka yang berani mencari dan menyentuhnya akan mendapatkan kekayaan tak terhingga, atau kematian yang mengerikan. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa kutukan itu akan terbangun kembali setelah tidur selama ratusan tahun. Semua berawal dari satu kesalahan kecil, sebuah pengkhianatan berdarah di tengah hutan terlarang. Suara hembusan angin, gemuruh petir di kejauhan, dan suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar samar. Hening, hanya suara dedaunan yang berdesir pelan ketika angin malam meniup dari lereng Gunung Salak. Seorang pria tua, bersarung dan mengenakan ikat kepala batik lusuh, berjalan terlatih menyusuri hutan lebat. Tangan kanannya menggenggam erat sebuah kotak kayu kecil yang sudah berlumut. Wajahnya tegang, matanya menatap lurus ke depan. Ini harus dikubur sebelum fajar, gumamnya, sambil melirik ke langit yang mulai memudar dari hitam pekat menuju ke labu. Namanya Ki Arsa, penjaga pusaka terakhir di dusun Cipamingkis. Ia membawa sebuah rahasia kelam, sebuah pusaka tua yang dipercaya berasal dari kerajaan Pajajaran, Kujang Kencana. Pusaka ini bukan sembarang senjata. Konon, kujang ini ditempa dari logam langka yang hanya ada di perut bumi Gunung Salak dan diberkati oleh para resi untuk menjadi senjata pamungkas raja. Tapi ada harga mahal yang harus dibayar bagi siapapun yang menyentuhnya. Ki Arsa berhenti di sebuah pohon beringin tua dengan akar yang mencuat keluar dari tanah, membentuk semacam altar alami. Ia berlutut, membuka kotak kayu itu perlahan. Dalam remang-remang fajar, cahaya keemasan samar memancar dari dalam kotak. Sebilah kujang kecil, berkilau, namun seolah hidup, memancarkan aura panas dingin yang menusuk tulang. Namun, saat ia bersiap menguburnya, sebuah bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Sebelum sempat bereaksi, sebilah golok menebas punggungnya. Ki Arsa terjerembab ke tanah. Darahnya membasahi akar pohon. Sebuah suara berat terdengar di tengah heningnya hutan. "Maafkan aku, Ki. Aku butuh kekuatannya." Dari balik pepohonan, muncul seorang pria muda. Wajahnya tertutup kain. Hanya matanya yang terlihat memancarkan ambisi membara. Ia meraih kotak kayu itu dan mengambil kujang keemasan tersebut. Tapi begitu tangannya menyentuh gagang pusaka itu, terdengar suara jeritan melengking, seolah berasal dari dimensi lain. Tanah bergetar, udara menghangat, dan bayangan hitam melingkari pria itu. Namun ia tersenyum puas, tak sadar bahwa kutukan telah menyatu dengan tubuhnya. 15 tahun kemudian, dusun Cipamingkis terlihat damai dari luar. Sawah hijau membentang, anak-anak berlarian di jalan tanah, dan para petani sibuk dengan cangkul di tangan. Tapi di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang tidak beres. Sejak kejadian misterius bertahun-tahun lalu, penduduk mulai percaya bahwa desa mereka dikutuk. Banyak kejadian aneh terjadi, hewan ternak mati tanpa sebab, anak-anak jatuh sakit tiba-tiba, dan beberapa penduduk menghilang tanpa jejak. Cerita mulai berfokus pada seorang pemuda bernama Raka, seorang mahasiswa arkeologi yang kembali ke desa kelahiran ibunya untuk meneliti peninggalan kuno. Ia tidak pernah percaya dengan tahayul desa, tapi semua berubah saat ia menemukan sebuah jurnal tua di loteng rumah neneknya. Jurnal itu milik Ki Arsa, leluhur jauh Raka, dan berisi catatan tentang Kujang Kencana dan kutukannya. Di dalam jurnal itu tertulis, barang siapa mengusik pusaka, maka darah akan menjadi tumbalnya. Kujang Kencana bukan hanya senjata, tapi juga wadah bagi roh dendam yang tak pernah padam. Raka menganggap ini hanya dongeng, tapi semuanya berubah ketika malam itu. Ia bermimpi aneh, ia melihat hutan lebat. Seorang pria tua tewas dengan darah mengalir di akar pohon, dan kujang keemasan bersinar dalam kegelapan. Dari kejauhan, sosok hitam berdiri sambil menatapnya. Saat ia terbangun, tangannya penuh lumpur,
seolah ia baru saja menggali sesuatu dalam tidur. Setelah mimpi itu, kejadian aneh mulai terjadi. Raka mulai melihat sosok bayangan di cermin. Setiap malam, ada suara-suara aneh di luar rumah, seperti langkah kaki berlarian dan bisikan samar. Bahkan, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Emosinya lebih mudah meledak, sering merasa marah tanpa sebab, dan ada dorongan aneh untuk mencari hutan di kaki Gunung Salak. Di saat yang sama, penduduk desa mulai resah. Satu persatu penduduk menghilang tanpa jejak. Setiap kali ada yang hilang, ditemukan bercak darah membentuk pola aneh di dekat rumah korban. Para tetua desa akhirnya memutuskan untuk mengungkap rahasia lama yang mereka sembunyikan, tentang pusaka Kujang Kencana yang dipercaya menjadi sumber malapetaka. Seorang dukun tua, Mbah Wiryo, memperingatkan Raka, "Anak muda, kau sudah terpilih. Pusaka itu memanggilmu, dan kau harus mengakhirinya sebelum seluruh desa ini lenyap." Namun mengakhiri kutukan bukan hal mudah. Satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan Kujang Kencana ke tempat asalnya, ke dasar perut bumi Gunung Salak, melalui ritual yang membutuhkan tumbal darah pewaris garis keturunan Ki Arsa. Dan Raka adalah pewaris terakhir. Raka akhirnya memutuskan untuk mencari Kujang Kencana, percaya bahwa mengembalikannya adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan. Namun ia tidak sendiri. Teman masa kecilnya, Sari, ikut membantunya. Mereka menyusuri hutan lebat yang telah lama dilupakan penduduk desa. Di tengah perjalanan, mereka menemukan goa tua yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalamnya, terdapat ukiran kuno tentang asal-usul Kujang Kencana. Ternyata pusaka itu bukan hanya senjata biasa, tapi juga perangkap roh jahat dari masa lalu. Roh seorang panglima yang dikutuk karena pengkhianatan terhadap kerajaannya. Saat mereka akhirnya menemukan tempat persembunyian kujang itu, sebuah kebenaran mengerikan terungkap. Sari selama ini ternyata adalah keturunan dari panglima yang dikutuk. Ia sudah dirasuki roh itu sejak awal. Dengan sorot mata kosong, ia menikam Raka menggunakan Kujang Kencana. Namun, darah Raka yang mengalir justru memicu ritual akhir, mematahkan kutukan berabad-abad itu. Goa mulai runtuh, roh-roh yang terperangkap mengerang, dan Kujang Kencana akhirnya retak dan hancur berkeping-keping. Dalam napas terakhirnya, Raka melihat cahaya hangat menyelimuti hutan. Kutukan berakhir, tapi ia membayar harga tertinggi, nyawanya sendiri. Desa Cipamingkis kembali damai. Tidak ada lagi bayangan hitam, suara bisikan, atau penduduk yang menghilang. Tapi di balik damai itu, sebuah misteri tersisa. Beberapa minggu kemudian, seorang anak kecil yang sedang bermain di hutan menemukan serpihan logam berkilau di antara reruntuhan goa. Ia mengambilnya dan menyimpannya di saku celana. Tanpa sadar, mata anak itu perlahan berubah, pupilnya menjadi keemasan. Kutukan belum sepenuhnya berakhir. Suara gemuruh petir dan bisikan samar mengisi latar cerita sebelum akhirnya berakhir diiringi suara angin kencang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kujang Kencana bukan hanya tentang pusaka dan kutukan, tapi tentang warisan, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar untuk membebaskan diri dari masa lalu yang kelam.